الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Satu orang pun menghitung apa yang Allah berikan kepada hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekalipun engkau menghitung nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, maka tidak akan pernah bisa kita menghitung apa yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Ats-tsana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atihi." Mensyukuri nikmat itu adalah dengan cara kita mencintai terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, kemudian menjadikannya sebuah amal menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, yakni dengan memperbanyak melaksanakan ibadah, amal saleh, mendekatkan diri kepadanya seraya menjauhi segala larangannya. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita menjadi umatnya yang ditunggu-tunggu beliau di telaganya, bersama orang-orang yang berjuang dengan beliau, baik dari kalangan keluarganya, sahabatnya, maupun orang-orang yang berjuang dengan beliau. Mereka berjuang mengorbankan harta jiwanya, darahnya, untuk semata-mata karena Allah yang mulia. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian dalam meninggal dunia kecuali di dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Kurang lebih 2 pekan lebih ke depan kita akan mendapati, kita akan sampai perayaan yang sangat agung, yakni adalah hari raya Idul Adha. Di dalam Islam, Aid hanya ada 2. Yang pertama setelah bulan Ramadan, yakni adalah Idul Fitri. Yang kemudian adalah Idul Adha, yang di dalamnya kita melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah itu. Ceritakanlah kisah-kisah itu agar mungkin ketika mereka mendengarkan nasihat tidak masuk, tapi ketika mereka mendengarkan, membaca kisah-kisah itu, maka law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja gunung itu diturunkan kepadanya Al-Qur'an, maka dia akan pecah. Mungkin hati manusia secara fisik tidak ada yang sekeras gunung, tapi ketika dibacakan Al-Quran, diceritakan Al-Quran, kalau juga tidak tergugah hatinya mendengarkan kisah-kisah para anbiya yang terdahulu, maka hati-hati kita semua. Khatamallahu ala qulubihim, orang-orang yang dimatikan hatinya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ada orang-orang yang dimatikan hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup penglihatannya, sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tidak lagi dapat mengambil i'tibar,
tidak lagi dapat mengambil pelajaran dari itu semua. Hati manusia tidak ada yang sekeras gunung. Mudah-mudahan Al-Quran sama-sama kita dengarkan, kita baca kisah-kisah di dalamnya. Faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah para anbiya. Di antaranya di dalam surah Al-Qasas, di surah Al-Anbiya, surah As-Saffat yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Zakaria, dan di antara salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam diceritakan Allah perjuangannya. Wa kallamallahu Musa taklima, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang berkalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salam, ketika beliau di usianya yang tua seperti Nabi Ibrahim, dia meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik. Yang pada akhirnya Nabi Zakaria diberikan anak. Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulam ismuhu Yahya. Semua itu penuh perjuangan, penuh kesabaran, penuh dengan ketabahan, kesungguhan di dalam berdoa. Sebagaimana juga Hannah daripada Imran, yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bernazar kepada Allah, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku diberikan anak, aku bernazar, seandainya perutku ini mengandung laka ma fi batni muharrara, maka dia akan aku jadikan muharrara. Dia tidak akan aku jadikan sebagai nelayan, dia tidak akan aku jadikan sebagai pejabat negara, tapi dia akan aku jadikan sebagai muharrara. Dia akan aku jadikan sebagai pelayan, khalisan li khidmati fi Baitul Maqdis. Dia akan aku jadikan sebagai pelayan dari rumahmu, khalisan li khidmati fi Baitul Maqdis. Dia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dijadikan oleh Hannah, dijadikan sebagai pelayan di Baitul Maqdis. Dialah Maryam binti Imran. Dialah Maryam, ibu daripada Isa alaihissalam, yang dijadikan untuk sebagai pelayan daripada fi Baitul Maqdis, menjadi pelayan di Baitul Maqdis. Sehingga dia berdoa kepada Allah, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu, aku memohon kepadamu perlindungan untuknya, dan wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha, dan juga anak keturunannya minasyaitonir rajim, daripada gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Maka Maryam pun memiliki anak, dialah Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permintaan mereka. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam meminta kepada Allah agar diberikan seorang keturunan, diberikan keturunan. Dia selalu berdoa kepada Allah,
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang saleh, berikanlah aku keturunan yang baik. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh seluruh penduduk pada saat itu bahwa tidak akan mungkin lagi memiliki anak, Nabi Ibrahim dikatakan tidak akan mungkin lagi memiliki anak, dan mereka mengatakan Sarah adalah wanita yang mandul. Namun keyakinan Nabi Ibrahim di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang saleh. Kemudian tatkala itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang baik kepadanya. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memintanya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim menolak permintaan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang selama ini beliau damba-dambakan, anak yang selama ini beliau angan-angankan, beliau damba-dambakan. Tatkala itu Allah memintanya, namun dia memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkata, ya bunayya, aku, wahai anakku, ini arani fil manam azbahuka fanzur madza tara. Dia mengatakan kepada Ismail alaihissalam bahwa dia bermimpi untuk menyembelihnya, dan dia mengatakan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya yang saleh, anaknya yang telah terdidik tauhidnya, ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang telah Allah perintahkan tersebut, semoga engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Maka berkurban, jemaah sekalian, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah kurban tersebut. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Sebagaimana ibadah kurban adalah salah satu syiar-syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu berasal daripada ketakwaan hati mereka. Al-hudhiyah li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Kurban itu untuk yang membuatnya dibalas Allah dengan pahala setiap helai bulunya dengan suatu kebaikan. Sungguh luar biasa kita melaksanakan ibadah kurban bagi orang-orang yang telah diberikan keluasan rezeki, bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban, tapi mereka enggan, mereka tidak mau untuk berkurban, mengorbankan hartanya. Maka ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui bersama. Barang siapa yang telah diberikan keluasan rezeki, kelapangan rezeki, kemampuan untuk berkurban, dan kemudian dia tidak mau, dia enggan, maka fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, jangan dekati tempat sholat kami. Apa artinya? Nabi SAW sangat marah kepada orang-orang yang enggan untuk berkurban, padahal dia telah mampu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad